teman-teman, selamat datang di Suka-Suka Channel. Halo teman-teman, khususnya buat teman-teman aku yang mungkin seangkatan, yang baru saja lulus sarjana. Bagaimana kabarnya? Di video kali ini aku bahas sesuai judul aku, Stop Kalian Berharap dengan CPNS. Jadi judul ini aku bikin sesuai dengan hasil riset aku dan curhatan teman-temanku. Mereka bilang gini ke aku, enak ya Pak, kamu lulus sarjana lanjut S2 jadi nggak pengangguran. Hidup itu nggak ada yang enak. Terus juga gini, ada yang bilang, aku lulus sarjana pengangguran sekarang. Hanya ada yang cuman pegawai konter, ada yang cuman bantuin ibunya di rumah, ada yang belum dapat kerjaan. Mereka ada juga yang bilang, kan jurusanku PGSD ya, jadi untuk daftar, kalau cewek daftar jadi guru SD itu kebanyakan sekarang yang diprioritaskan itu untuk guru cowok. Jadi untuk cewek itu jadi sulit banget untuk dapat pekerjaan. Oh ya, dan juga ada juga temanku yang bilang gini, aku kerjanya nanti mau nunggu pembukaan CPNS kayak gitu. Lucu nggak sih? Terus jadi mau nganggur berapa bulan, berapa tahun nunggu CPNS itu. Jadi solusiku, jangan terlalu berharap sama yang namanya CPNS. Ya kalau kalian keterima, kalau enggak malah bikin sakit hati kan. Jadi aku bukannya nggak setuju kalian daftar CPNS, cuman jangan terlalu berharap, karena ibaratnya kita berharap terlalu besar kepada pemerintah tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Itu malah akan menimbulkan kita sakit hati dan malah menimbulkan kita tuh efek sedih yang berkepanjangan, dan kita nggak tahu nanti setelah kita nggak keterima CPNS kita mau ngapain. Coba kalian bayangin deh, berapa puluh juta para sarjana yang daftar CPNS. Banyak banget kan, dan banyak juga yang diterima dan juga banyak yang ditolak. Karena CPNS itu kan pesaingnya ketat banget ya. Mungkin ada kakak-kakak di sini yang pernah daftar berkali-kali tapi ketolak. Nah, makanya aku bilang stop, jangan berharap dengan CPNS. Mending ya dari sekarang kita planning nih. Kalau ini mindset aku ya, boleh ditiru atau boleh jadi motivasi buat kalian. Kalau menurut aku mending ya kita bangun peluang kerja kita sendiri. Jadi kita nggak minta kerja ke orang lain, kita bikin peluang sendiri. Kita bangun peluang kerja kita untuk orang-orang lain juga. Jadi kan kalau kalau CPNS itu kan peluang terbesarnya untuk yang sarjana dan juga pasca sarjana. Jadi kemungkinan kecil untuk yang tidak berkesempatan kuliah tidak akan keterima CPNS. Betul nggak? Iya kan? Makanya dari itu, selain kita membuka peluang kerja kita sendiri, kita juga ngebantuin orang-orang yang tidak berkesempatan kuliah seperti kita. Caranya dengan kita bisnis seperti yang aku memang baru mulai bisnis berapa bulan ya, sepertinya baru 3 bulan, tapi alhamdulillah ketika kita yakin dan teguh konsisten pada pendirian kita, alhamdulillah saat ini juga banyak teman-teman aku, banyak dari orang-orang di luar Jawa yang mau gabung jadi partner kerja aku. Itu kan juga termasuk aku udah membuka peluang kerja untuk teman-teman atau orang-orang yang dia nggak berkesempatan punya pekerjaan tetap. Atau jadi ini ada suatu cerita dari calon pendaftar reseller aku. Jadi aku tuh belum buka peluang reseller, tetapi udah banyak yang nanyain. Nah, emang sudah aku on progress kan mau buka peluang reseller, distributor dan agen, tapi ini baru
mau aku buka nanti sekitar akhir November, kalau enggak di bulan awal Desember. Jadi tolong tungguin ya, yang mau jadi daftar reseller di Story Murah, tungguin terus di sosial medianya, terutama di Instagram ya. Nah, jadi ada suatu cerita dari calon reseller ini, dia bilang gini, dia kan tahu aku itu emang sekarang sedang menempuh pendidikan di pasca sarjana. Dia bilang gini, enak deh mbak jadi mahasiswa katanya gitu, bisa apa ya, nanti bisa daftar CPNS kayak gitu, terus dapat duit banyak. Dikira segampang itu kok daftar CPNS, kataku. Cuma dalam hati sih, aku nggak bilang kayak gitu. Dari sini aku si orangnya ini bilang gini, intinya dia karena dia nggak ada kesempatan berkuliah, jadinya dia hanya bisa modal bisnis dropshipper kayak gitu, makanya dia ingin join ke aku lewat bisnis Story Murah. Nah, aku mikir nih, jadi selama ini aku jualan online ini juga sama saja membuka peluang kerja buat teman-teman yang nggak berkesempatan, yang belum punya pekerjaan, ya nggak, ya kan? Nah, seperti yang aku bilang di awal, jadi kita dengan berbisnis itu bisa membuka peluang kerja kita sendiri, dan juga kita membantu orang-orang yang belum punya pekerjaan bisa kerja dengan kita, seperti itu kan, niatnya baik. Nah, mungkin saran aku untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk nungguin CPNS mungkin, atau nyari pekerjaan, mungkin saran dari aku, mending kalian bangun bisnis sendiri. Bisnis itu nggak perlu kalian punya modal juta-jutaan, paling cuman 100.000 dulu, 200.000 untuk daftar jadi dropshipper. Itu kan gampang banget. Dropshipper itu kan cuman ibaratnya kita nggak nyetok barang, kita hanya mendaftar reseller, kemudian semua yang ngurusin itu dari supplier. Nah, aku juga sistemnya sekarang masih seperti itu, tapi juga sekarang udah mulai nyetok-nyetok barang, karena kalau kita nggak tahu barang yang kita jual itu bagus atau enggak, nanti kita gimana jelasin ke customer bahannya seperti apa, ya kan? Itu mungkin saran dari aku. Kalau untuk adik-adik yang sekarang masih SMA atau masih dalam tahap pejuang sarjana, saran aku mulai bisnis dari sekarang banget. Kenapa? Ketika kita jualannya dari sekarang, nanti ketika kita lulus, kita bisa memperbesar bisnis kita, karena kita udah punya pelanggan. Ibaratnya, jika customer itu udah percaya sama kita mau jualan apapun juga mereka pasti percaya kualitas kita tuh bagus, pelayanan kita juga bagus. Oh ya, kembali ke topik. Jadi mengenai CPNS, coba kalian pikirin, kenapa aku lebih ngasih solusi berbisnis atau berjualan. Karena gini, kalau dipikir-pikir, CPNS itu gaji tetapnya berapa sih? Nggak cukup kan? Ibarat kalau mau kita punya impian besar, misalnya aku pengen beli mobil, beli rumah, beli ini, itu kan buat gaji CPNS yang sebulan nggak seberapa, itu kan nggak cukup buat impian-impian terbesar kita kan. Nah, kalau dengan bisnis ini kan, apalagi sekarang modelnya bisnis online, kita bisa menjangkau berjuta-juta orang di Indonesia. Itu akan meningkatkan keuntungan yang besar untuk kita sendiri, dan kita juga bisa dengan gampang meraih semua impian kita tanpa kita ibaratnya minta uang ke orang tua. Seperti itu, kita tinggal muterin aja modal dengan keuntungan kita untuk berbisnis dengan bisnis online. Jadi nanti aku akan jelasin trik-trik jualan menggunakan traffic gratis dan traffic berbayar. Tapi untuk traffic berbayar, karena aku belum lihai, nanti setelah aku berhasil mempraktekkan, aku bakalan sharing ke teman-teman. Saat ini di 3 bulan ini aku masih pakai traffic yang gratisan, tapi di bulan ini aku baru mau nyoba traffic yang berbayar, khususnya di marketplace Shopee. Oke, jadi sebelum pembahasan kemana-mana, sorry aku malah dibahas kemana-mana. Coba kalian sekarang mikir deh, CPNS itu kan ada masanya lah, masa pensiunnya. Ya, jadi nanti setelah pensiun kalian juga bingung lagi. Setelah pensiun kalian harus ngapain? Nah,
Kalau kita dengan jadi pebisnis, kita jualan dari sekarang, itu kan kita nggak perlu mikirin setelah ada pensiunan kayak gitu, nggak ada kan. Orang itu kan kita sendiri ownernya, ya masa kita mau pensiun. Bahkan ini ya, ada tetanggaku yang udah CPNS tapi dia tetap berjualan, tetap mau jadi pebisnis. Kenapa? Yaitu setelah aku survei, gajinya emang nggak mencukupi untuk semua kebutuhannya, dan memang bisnis itu menurut aku malah jadi penghasilan utama kalau buat aku ya, nggak tahu buat yang lain, karena itu bener-bener menjanjikan gitu loh. Tapi perlu ada catatan, kita harus punya strategi yang bagus dan tahu namanya digital marketing. Aku lebih nyaranin ke bisnis online sih, digital marketing. Kenapa? Karena offline itu benar-benar ribet, apalagi untuk kalian yang sambil ngajar, sambil kerja di pabrik mungkin, itu kan benar-benar capek kalau kita bisnis offline. Dan bahkan itu ya, yang udah pensiunan bisnis di online sekarang kebanyakan. Orang-orang yang pensiunan itu kebanyakan sekarang ikutan bisnis online. Jadi kenapa kita nggak dari sekarang? Kalau setelah pensiun itu kan malah kita ibaratnya membangun fondasi dari nol banget, belum punya customer, belum punya bekal. Nah, kenapa nggak kita nyoba bisnis dari muda? Apalagi adik-adik ini yang baru mau sarjana, kenapa nggak kita dari sekarang aja bisnis online dari sekarang, sebanyak mungkin, cari customer sebanyak mungkin, jadi kita juga bisa memperbesar bisnis kita sendiri, dan juga bisa membuka peluang usaha untuk teman-teman atau adik-adik kita, atau mungkin kakak-kakak kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Oke, mungkin itu saja video pertama dari aku. Mungkin jika teman-teman mau request aku video selanjutnya mau bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Bentar. Jadi aku mau promosi dikit nih. Jangan lupa follow Instagram bisnisku @storymurah. Dan juga ini Virgo yang aku pakai ini dari Gimme, tapi aku belinya di Story Murah. Itu harganya benar-benar terjangkau, karena di officialnya itu harganya termasuk ya di atas rata-rata, tetapi aku ngejualnya itu harganya standar dan termasuk kantong mahasiswa dengan kualitas premium. Kalian udah dapetin jilbab yang bener-bener sebagus ini. Ini bahannya premium ya, aku lupa bahannya namanya apa. Kalian cek aja di Instagramnya @storymurah. Dan di situ juga banyak promo, banyak diskon, dan nantinya aku mau bikin giveaway juga. Silakan dipantau IG-nya @storymurah. Dan juga promo Pasmina Arisat Saul ini 100.000 dapat 5 dan ada 49 warna pilihan. Ini bahannya juga premium, jatuh, adem, enak dipakai pokoknya. Silakan dicek di Story Murah. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share, like, komen, dan subscribe. See you.